Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi semua saudara. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan saya mengunjungi saudara-saudara sekalian dengan berita yang benar-benar tidak biasa hari ini. Berita yang kalau untuk saya sih mengejutkan. Ada bagian firman Tuhan yang berbicara dengan begitu jelas seperti ini. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Ada firman Tuhan yang mau Engkau sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Tuhan, bicaralah kepada kami Tuhan. Kami mau mendengarkannya. Dan kami mau taat akan apa yang Kau katakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama, kitab Nehemia. Gimana saya mengatakannya? 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, Esra, Nehemia. Dari sana lebih mudah ya. 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, Esra, Nehemia. Oke. Nehemia pasalnya yang keempat. Nehemia 4 ayat 16 dan 17. Nehemia pasal 4 ayat 16 dan 17. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Ayat 17. Yang membangun di tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Amin. Coba sudah bisa bayangkan bagaimana bisa bekerja dengan satu tangan bekerja, satu tangan lagi pegang tombak atau parang, pedang. Bisa sudah bayangkan? Ini disebabkan ketika Nehemia bersama dengan orang yang sudah kembali dari pembuangan, itu kemudian
membangun tembok Yerusalem yang sudah dihancur leburkan oleh Raja Nebukadnezar pada 70 tahun sebelumnya. Dan saya ingin ingatkan saudara-saudara sekalian, bila kita mengalami satu keadaan benar-benar terancam, benar-benar terintimidasi, dan musuh kelihatan di depan mata kita, maka ingat ayat firman Tuhan. Tuhan bisa menolong saudara-saudara sekalian, tetapi kita pun harus menolong diri kita sendiri. Untuk hal misalnya ekonomi dan keuangan, saya ingin baca kembali untuk saudara-saudara sekalian kitab Ulangan pasal 28 ayat 8. Ini sejajar dengan ayat firman Tuhan hari ini. Ulangan 28 ayat yang ke-8. Dengar baik apa kata firman Tuhan ini. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Saudara sekalian, sudah perhatikan baik-baik bahwa Tuhan mau memerintahkan berkat ke atas kita, tetapi kita harus siapkan lumbungnya. Apa yang terjadi? Siapkan lumbung, belum ada padi atau gandumnya. Itulah menyiapkan wadah atau bejana atau tempat dengan iman. Jadi kita tidak bisa berteriak dan kemudian kita mengatakan bahwa saya pasti diberkati oleh Tuhan, saya hanya berdoa saja. Saya mengatakan kepada saudara sekalian, jangan kita seperti memojokkan Tuhan dengan iman yang keliru. Di sini saudara melihat apa kata firman Tuhan. Ini luar biasa. Saudara boleh catat ini ayat firman Tuhan ini. Sejak hari itu, ketika mereka betul-betul diancam dan mau diserbu oleh penduduk sekitar yang tidak senang melihat mereka berhasil, dan apa yang dilakukan oleh Nehemia. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju sirah. Bisa bayangkan. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Kalau saya membayangkan, itulah para pemimpin ini membackup, memberikan semangat dan berteriak kepada umat itu supaya jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Mari hadapi semua dengan iman bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang mempunyai pekerjaan ini. Dan kemudian yang lebih mengesankan ialah ayat 17. Yang membangun tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaan dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Oh saudara-saudara sekalian, tidak ada duanya ayat seperti ini. Ini ayat satu-satunya yang menolong kita untuk mengerti bahwa Tuhan mau kita juga bertindak. Tuhan mau kita juga berjaga-jaga. Tuhan mau kita, sambil kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita juga harus punya usaha, punya tindakan untuk melindungi diri kita sendiri. Mungkin bagi sebagian kita mengatakan bahwa bukankah itu kurang beriman? Ini ayat Alkitab saudara sekalian yang mengatakan demikian. Jadi istilah ora et labora itu, berdoa dan bekerja, itu nyata sekali di sini. Oleh karena itu saya mengajak kita pada malam hari ini, mari kita terbuka kepada Tuhan. Saya pun begitu. Saya berjuang, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi saya juga berusaha. Berusaha bagaimana? Bila ada orang menanyakan kepada saya, apa sebenarnya yang kami perlukan, terutama untuk pelayanan untuk orang di pulau-pulau, saya katakan kepada mereka,
ini yang kami perlukan, sekian harganya, dan kalau Bapak Ibu mau bantu, silakan bantu. Bila tidak, ya bantu kami dalam doa. Itu yang saya lakukan selama ini. Dan saya berharap bahwa para pemirsa yang menyaksikan program ini, jemaat yang menyaksikan program ini, mari kita ambil ayat ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Jangan pernah lengah, jangan pernah mengabaikan kenyataan ancaman secara fisik, intimidasi secara fisik terhadap nyawa kita pun. Tetapi sebaliknya, kita juga jangan pernah lalai untuk berdoa, melindungi diri kita dengan perisai-perisai rohani. Alkitab dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10-20 menyebutkan di sana senjata-senjata yang kita gunakan. Yang paling berkesan untuk saya ialah perisainya iman dan pedangnya adalah roh, yaitu firman Allah. Mari kita sungguh-sungguh memegang hal-hal seperti ini juga dalam masa modern ini, dalam zaman modern ini. Jangan pernah lengah. Lakukan sesuatu secara fisik juga untuk melindungi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya akan janji firman Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan berkuasa melindungi kami dan memberi kami sikap awas dan waspada terhadap segala intimidasi dari kuasa iblis. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.